Oke, selamat siang sobat akar di rumah. Masih bersama saya Rano. Oke, masih membahas tentang pohon bonsai ya. Nih hari ini kedatangan tamu nih dari jauh nih, Zimbabwe aslinya Mas ya. Iya, turunan pantai Gadinggang. Enggak, jauh banget Mas. Namanya siapa Mas? Dendi. Iya. Beliau hobi juga dengan bonsai. Baru-baru mau belajar Mas. Bohong, padahal dia mah udah mahir juga. Iya, punya beberapa pohon yang udah lumayan banyak. Oke. Tinggal di mana Mas? Tinggal saya masih di Bojonggede, tapi aslinya Banten saya Mas. Banten. Iya, Banten banyak juga tuh dongkelan situ, banyak apa ya Mas? Kalau di Kalau Banten Santigi ya. Kalau daerah pantainya Santigi. Iya. Santigi ntar kita coba sono ngambil dongkel Santigi. Kebetulan kita juga udah ada sih, belum dibikin kontennya. Nanti sobat kita akan terbangkan gitu. Santigi yang segede gini itu. Iya, Mantep itu. gede paha ada. Hari ini kita ngapain nih Mas? Saya diundang ke sini nih. Buat ngebahas pohon juga kayaknya nih Bang Mas. Terserah Mas Dendi lah mau ngapain, kayak mau gelut aja. Iya. Jadi Mas. Begini nih Mas Dendi, ada beberapa kesalahan membonsai. Iya. Jadi kita bakal ngebahas Iya. kesalahan Membonsai. Ada beberapa yang harus kita pahami. Ya, seperti apa ya? Kayak contohnya nggak punya pohon, tapi mau ngebonsai, bingung gimana coba. Ya salah satunya ya harus ikhtiar. ya harus punya pohon dulu berarti, benar. Ada usahanya, mau cari entah ngebolang ke pinggir sungai atau gimana ya kan, nyerempet ke tetangga. Minta, tapi Ya, minta, bukan nyolong ya. Bukan, jangan, Kalau bahaya. Nggak boleh. Terus yang harus kita ini juga tidak tahu cara menanam. Tidak tahu cara menanam. Iya, tidak tahu cara menanam. Jadi setiap orang yang mau ngebonsai harus tahu cara menanam. Cara menanamnya Mas. Iya, seperti kan pohon itu tidak semuanya tumbuh dengan subur cukup dengan tanah. Kan masing-masing punya karakter lain. Ada yang suka dengan pasir, ada yang suka dengan humus ya. Kayak gitu contohnya Mas. Berarti nggak mesti selalu tanah medianya. Iya, itu ya. Beda, pasti akan terhambat pertumbuhannya juga. Kalau pure tanah aja mesti ada dioplos, dibantu dengan pupuk yang lain seperti sekam, akar, atau kotoran kandang, entah kotoran kambing atau ayam, itu bisa dimanfaatkan. Kalau pakai vitamin gitu nggak sih Mas biasanya? Kalau saya sih pakai Mas, kadang saya pakai vitamin yang sudah kadaluarsa pun masih bisa digunakan buat ini ya sob, buat tanaman masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Vitamin orang, contoh kayak IP, vitamin IP A, B atau C?
semuanya bisa. Semuanya. Jenis vitamin. Tergantung kebutuhan berarti. Iya. Kebutuhan si pohonnya. Iya. Biasanya kalau saya tuh satu tablet IV itu buat 3 liter air. Oh banyak juga ya. Iya. Kan segini nih kecil ya. Iya kecil itu buat itu. Bisa buat penyuburan aja biar seger. Nggak mesti kalau pakai vitamin itu berarti nggak mesti ngelihat karakter pohon. Enggak. Nggak. Vitamin itu bebas. Ya seperti itu Mas. Tahu cara menanam pohon dulu lah, setidaknya cara menanam pohon. Dan yang ketiga nih, Yang kedua tadi baru yang kedua. Tadi baru yang pertama. bawaan lapar kayaknya nih. Yang kedua ya, yang ketiga bener Mas, Yang kedua belum juga tapi. kan tidak tahu cara menanam tadi. Oh iya benar. Sekarang yang ketiga benar. Kayaknya dia yang lapar nih. Mas dari Banten belum sarapan kayaknya. Kayaknya perlu ini dulu nih Mas. Kopi slow aja sob ya. Saja Malum ini keberatan ilmu ini dari Banten sob. Yang ketiga ini yang terlalu ambisi, terburu-buru. Dia punya keinginan yang berlebihan, berayal. Pohon bonsainya itu pengennya udah berkarakter, udah jadi gitu ya kan. Pengen cepet-cepet punya yang begitu gitu. Iya. Ya intinya sih bonsai harus mempunyai kesabaran yang ekstra sob. Kesabaran yang super ekstra. Jangan tahu-tahu pengen punya yang babon. Ya dari yang kecil dulu lah, yang kecil-kecil, Mame dulu. Nanti yang ukuran jumbo-jumbonya. Justru kalau emang pengen buru-buru ya solusinya punya mame aja ya Mas ya. Iya, kalau enggak datang ke pameran aja. Terus Terus lengbet. Siap-siap aja. kalau ke pameran biasanya harganya bisa puluhan juta Mas. Iya. Kalau punya modal, kalau punya duit mah buru-buru pengen punya pohon itu ya beli aja ya kali ya sob ya. Benar. Kalau buat para penikmat sih ya nikmati aja seperti menikmati kopi di pagi hari ya sob. Slow nikmati proses kayak gitu Mas. Tidak terburu-buru. Mas sendiri di bonsai ini udah berapa lama Mas berkecimpung di dunia akar ya, sobat akar? Sobat akar. Oke. Jadi saya ngebonsai sebenarnya udah SMP itu umur berapa ya? Suka pohon bonsai itu ya dari SMP. Sampai punya pohon sempat banyak, terus habis dicolongin sama orang, entah tetangga entah pokoknya habis lah pohon saya. Makanya sampai banyak juga yang manggil kan bonsai aja. Sampai dipanggil Bang Bonsai itu karena Iya dulu punya pohon banyak, punya pohon bonsai. Sampai kapok tuh udah nggak mau nanam lagi. Terus saya main musik. Lama juga tuh di musik. Terus baru 2 tahun ini vakum tuh di musik. larinya ke pohon lagi. Ke pohon lagi. Akhirnya ke pohon lagi. Alhamdulillah banyak lagi, lebih banyak dari yang dulu. Ya satu-satu saya kumpulin lagi. Lebih keren sekarang lah sob. Udah ada wadahnya lah ya sekarang. Iya. Sampai dibikinin konten juga nih. Iya, bikin konten. Jadi seperti itu sob, tidak terburu-buru untuk memproses sebuah pohon bonsai ya sob. Harus slow, nikmati proses. Baru 2 tahun nih Mas berarti. 2 tahunan saya. 2 tahun kira-kira udah ada yang jadi belum? Ada banyak, cuma apa ya istilah pembonsai itu bajunya
belum ada yang bagus-bagus, masih ada yang di Potnya, ground, berarti potnya. iya ada yang masih di pot blee kayak gitu mas, masih ada di polybag tuh, polysak. Kita lagi proses juga buat pembuatan pot ya, kayak gitu mas Denny. Yang keempat itu tidak belajar, tidak mengenal sifat dan karakter pohon. Itu tuh mas, kita harus memahami juga sifat karakter pohon. Contoh kecilnya seperti pohon anting putri sama beringin, kan pasti beda, pasti beda. Dari medianya juga beda, dari inian perawatannya juga beda ya. Kalau anting putri kan lebih apa ya, lebih suka air dia, tapi kalau beringin cuek-cuek aja kayaknya sama air mah, kuat dia. Terus mungkin medianya juga anting putri suka yang poros ya mas ya. Dia pasir, sekam. Kalau beringin nggak harus pasir ya? Enggak, dia mah rock and roll tuh, beringin kuat banget. Dan itu nggak cuman beringin sama anting putri. Kalau soal mengenal sifat dan karakter mah ya setiap pohon yang kita punya mungkin harus kita tahu sifatnya. Iya, berarti betul, ya betul banget mas. Saya sebenarnya juga pelan-pelan lagi pelajarin itu juga. Dan biasanya dari kesalahan kalau belajar itu. Betul. Saya nggak ada yang ngajarin loh mas. Ya tahu begitu aja. Wah pokok bikin ini. Banyak juga kegagalan sob. Bah. Nah cerita ini yang apa? Santigi yang gagal. Wow, Santigi pernah tuh ngedongkel. Banyak, kurang lebih ada 10 batang-batang besar. Nggak tahu tuh cara nanamnya kan, belum tahu sama sekali. Habis pada mati semua. Tuh saya tanam di situ tuh, di tanah, tanah, sungkup lagi, tuh mati. Kemarin tuh ceritanya pulang dari sono pokok pulau dah, bawa tuh kurang lebih ada 7-8 pohon. Alhamdulillah hidup semua sob, termasuk yang sebesar betis kali ya, paha sepaha orang dewasa. Alhamdulillah udah subur ya, subur mas banget. Kita dapat Santigi mawar juga kayaknya ada. Oh beda Santigi karang ya, Santigi mawar. Bagus sih yang mawar itu. Iya kayak bunga mawar aja numpuk dia. Kayak kalau beringin ini ya, beringin elegan gitu ya. Iya, bentuknya gitu. Terus yang ini menyepelekan hal yang kecil. Oh ini kesalahan juga. Iya termasuk kesalahan. Dia menyepelekan hal-hal yang kecil seperti gulma yang ada di pot, yang lagi pohon yang sedang dalam proses pembesaran di ground gitu mas. Di sekitarnya itu kan kadang suka ada gulma tuh mas. Itu harus dipantau juga. Itu menghambat pertumbuhan dia. Aturan makanannya full, jadi terbagi sama segulma itu ya. Iya, rumput liar. Kalau itu kita perlu ngelihat karakter juga nggak? Apa mendingan dibabat aja semuanya langsung? Kalau gulma itu babat aja mendingan mas, kan jadi kelihatan rapi juga. Iya sih benar. Dengan kutu-kutu putih juga tuh. Oh kalau kutu putih ya setuju, dia bahaya karena kalau nggak dihilangin kan dia kecil, maksudnya hal sepele. Iya. Di satu daun misalkan ya. Kalau dicuekin mah lama-lama satu pohon bisa satu RT mas. Jadi ribet ngebersihinnya, keluar lagi duit buat ini. Tapi bisa nggak pakai duit mas, diantisipasi sama ini nih, air tembakau, air beras, air nasi itu disiramin aja tuh masih pohonnya ya.
nanti kita bikin kontennya, kasih tutorialnya, tutorial ya. menghilangkan kutu putih dan Iya. gulma kali. Iya, Bu. Kira-kira ada lagi nggak Mas hal-hal kecil, hal-hal yang dianggap kecil sama pembonsai tapi juga malah membahayakan gitu? Ini nih Mas, saya cuma pesan buat para pendongkel ya kan, pendongkel, pemburu babon ya. Buat pemburu babon sob, tolong dilestarikan juga sobat. Ini tentang pendongkel yang besar-besar, yang kecil-kecil jangan dibawa pulang juga, biarin dia tumbuh di situ. Dan kebetulan kalau ada yang bisa disetek, tolong ditancap lagi sobat, biar Iya, kelestariannya tetap ada gitu loh, nggak musnah. Mungkin nanti anak-anak dari kita atau cucu-cucu kita masih bisa mengenal ini pohon pinggiran sungai, entah pohon di mana, kebun masih ada gitu Biar loh, nggak punah ya. iya biar nggak punah kayak gitu sobat. Saya cuma mengingatkan aja buat para pendongkel ya kan, kalau lagi ngebolang seperti itu sisain lah, masih ada buat generasinya ya Mas ya. Kayak gitu. Ada lagi nggak Mas kira-kira Mas? Saya kira cukup sampai sini dulu kali Mas ya. Oke, berarti udahan nih. Iya. Ya udah tutup. Oke sobat akar di rumah, tetap semangat buat membonsai ya. Salam sobat akar. Masih bersama saya Rano dan Mas Dendi. Ya, Denny. Mas Dendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.